Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Marwiyah, biasa dipanggil Ibu Wiwi. Ibu merupakan wali kelas di kelas 6A Beratan. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selalu bersemangat dalam mengikuti MPLS ini ya teman-teman. Oke, hari ini Rabu 13 Januari 2021, Ibu Wiwi akan menjelaskan salah satu pilar yang ada di sekolah Kreativa. Pilar apa ya? Apakah ada yang sudah tahu? Ya, yaitu pilar green. Teman-teman masih ingat kan, di sekolah Kreativa itu ada salah satu pilar, yaitu pilar green. Apakah teman-teman tahu? Apakah teman-teman masih ingat apa itu pilar green? Pilar green adalah salah satu pilar yang berkaitan dengan lingkungan, atau pilar yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan pembelajaran yang berhubungan dengan lingkungan di sekolah Kreativa. Lalu, apa saja kegiatan atau program green yang dilaksanakan di sekolah? Ada beberapa program green yang dilaksanakan di sekolah Kreativa, yaitu ada ASIK, pemilahan sampah, Lusa Oke, dan Zero Plastik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada program ASIK. ASIK, ambil sampah itu keren. Apa ya maksudnya? ASIK merupakan salah satu pembiasaan siswa berinisiatif mengambil sampah di sekitar sekolah dan membuangnya ke tempat sampah. Hal tersebut berkaitan dengan habit 1, yaitu be proaktif. Nah, teman-teman juga dapat melakukan pembiasaan ini dimanapun ya, agar menjadi habit atau kebiasaan yang baik. Yang kedua yaitu pemilahan sampah. Di sekolah Kreativa, pemilahan sampah sangat diperhatikan. Pemilahan sampah dibagi menjadi beberapa jenis. Ketika di sekolah, teman-teman melakukan pemilahan sampah ke dalam 3 jenis, yaitu sampah plastik, sampah kertas, sampah daun. Jadi, teman-teman sebelum membuang sampah harus mengetahui jenis sampah yang akan dibuang. Apakah sampah plastik, sampah kertas, atau daun. Nah, adapun selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, teman-teman di rumah memilah sampah dalam 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, contohnya apa saja? Seperti sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, atau seperti daun, kayu, ranting pohon, itu merupakan ke dalam sampah organik. Adapun sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Nah, sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Nah, contohnya apa saja? Salah satunya yaitu plastik. Nah,
Lalu, bagaimana cara pengolahan sampah yang sudah kita pilah? Nah, salah satu yang dapat kita lakukan untuk mengolah sampah yaitu membuat ekobrik. Apa itu ekobrik? Nah, ekobrik adalah botol PET yang diisi dengan sampah plastik yang bersih dan kering. Sampah plastik di dalam botol harus benar-benar padat agar dapat dimanfaatkan. Nah, untuk membuat ekobrik, alat dan bahannya yaitu sangat sederhana ya. Yang pertama, botol plastik ukuran berapa saja, sesuai yang teman-teman butuhkan. Yang kedua, sampah plastik untuk mengisi. Ketiga, stik kayu kecil atau sumpit untuk memempatkan plastik di dalam botol atau menekan plastik ke dalam botol. Nah, lalu bagaimana cara pembuatannya? Nah, lalu bagaimana cara membuat ekobrik? Cara membuat ekobrik, yang pertama, pastikan botol dan sampah plastik kering dan bersih. Ekobrik dibuat dari plastik yang kering dan bersih untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan terbentuknya gas metan di dalamnya. Jadi, jika plastik yang digunakan masih kotor atau terdapat sisa-sisa minyak atau makanan di sana, pastikan mencucinya terlebih dahulu. Setelah itu, angin-anginkan atau jemur plastiknya. Yang kedua, pisahkan plastik yang lembut dengan yang kaku. Plastik yang lembut adalah yang teksturnya menyerupai tas plastik kresek tipis. Nah, plastik yang kaku punya tekstur dan ketebalan seperti kebanyakan kemasan makanan ringan. Nah, pisahkan keduanya karena plastik lembut akan digunakan untuk dasaran dan yang kaku untuk isiannya. Yang ketiga, gunting plastik kaku menjadi potongan kecil. Nah, semakin kecil potongan plastik, semakin padat ekobrik kita nanti. Kepadatan ekobrik menjamin kekuatan material ini. Jadi, harus benar-benar padat ya teman-teman. Yang keempat, isi botol dengan plastik. Nah, pada tahap ini, kita sudah siap mengisi botol dengan plastik. Taruh plastik yang lembut atau tipis di bagian dasar botol. Plastik yang tidak kaku relatif dapat mengisi celah-celah botol yang kerap dan sangat kecil. Jika bisa, pilih plastik yang warnanya sama ya, supaya menambah keindahan ekobrik yang kita buat. Nah, setelah diisi dengan plastik lembut, tekan-tekan plastik dengan sumpit atau stik kayu sampai padat. Nah, setelah itu, tambahkan cacahan plastik kaku sambil memadatkannya dengan mendorong-dorong plastik ke arah bagian dinding botol. Nah, kalau sumpitnya masih bisa menembus ke bagian bawahnya, berarti isian masih kurang padat. Makanya harus terus didorong dengan stik kayu. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara membuat ekobrik. Oke, program green selanjutnya yaitu Lusa Oke. Apakah teman-teman masih ingat apa itu Lusa Oke? Lusa Oke atau lubang sampah organik komunal adalah lubang yang digunakan untuk mengumpulkan sampah-sampah organik seperti sisa makanan, yaitu tulang, buah atau kulit buah, sisa sayur, dan sebagainya. Lalu, apa manfaat atau fungsi dari Lusa Oke? Fungsi Lusa Oke yaitu sebagai tempat untuk mendekomposisi sampah dan dapat dijadikan pupuk. Nah, berikut video Lusa Oke di sekolah. Yuk kita lihat. Ini adalah salah satu lubang sampah organik komunal yang ada di sekolah kreatif, Pak. Dapat teman-teman lihat bahwa di dalamnya terdiri dari
beberapa sisa makanan seperti nasi, ada juga sisa buah-buahan, daun-daunan yang dicampurkan menjadi satu dan sudah terjadi proses dekomposisi. Apa sih proses dekomposisi? Proses dekomposisi adalah proses bercampurnya makanan dan sudah terjadi proses biologis, yaitu dengan bantuan belatung-belatung, sehingga sudah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Oke, itu ya teman-teman mengenai Lusa Oke. Selanjutnya yaitu program Zero Plastic. Zero Plastic merupakan program pengurangan jumlah sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, cara mengurangi jumlah plastik yaitu dengan membawa tempat makan dan tumbler atau botol minum masing-masing. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman bepergian, usahakan membawa tumbler, tempat makan, dan alat makan masing-masing. Apalagi jika sekolah offline, teman-teman sangat diwajibkan untuk membawa tempat makan, alat makan, dan tumbler masing-masing. Selain untuk menjalankan program sekolah, tentunya hal ini dapat menjadi salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai Pilar Green dan program Pilar Green di Sekolah Kreativa. Semoga teman-teman dapat melaksanakannya dengan baik. Tentunya program-program tersebut teman-teman dapat lakukan di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.